Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai eskalasi komitmen. Sebelum mulai membahas, perkenalkan terlebih dahulu kami kelompok 7 yang beranggotakan Amanda Julia Damayanti, NPM 20101040001, Ufriza Silva Masaid, NPM 20101040004, dan Josin Sitinja, NPM 20101040008. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen atau escalation of commitment sendiri merupakan suatu fenomena yang menggambarkan kecenderungan seseorang atau pembuat keputusan untuk meneruskan keputusan atau komitmen awal secara tidak rasional. Menurut Stowe, pada tahun 1979, dalam penelitiannya yang berjudul Deep in the Big Moody, a Study of Escalating Commitment to Chosen Course of Action, itu menjelaskan bahwa individual akan merespon investasi sebelumnya dengan meningkatkan kesediaan untuk menginvestasikan tambahan sumber daya. Dalam konteks keputusan investasi, konsekuensi negatif dari keputusan sebelumnya justru akan menyebabkan konsekuensi negatif berikutnya. Beberapa definisi eskalasi komitmen akan dijelaskan pada berikut ini. Businessdictionary.com itu mendefinisikan bahwa eskalasi komitmen atau escalation of commitment itu sebagai tendency to invest additional resource in a operationally losing proposition influenced by effort, money, and time already invest. Jadi bisa diartikan sebagai kecenderungan untuk menginvestasikan tambahan sumber-sumber daya di proporsi yang tampaknya merugi yang dipengaruhi oleh usaha, uang, dan waktu yang sudah diinvestasikan. Kemudian menurut Kinoda et al. Pada tahun 1989, itu mendefinisikan bahwa eskalasi komitmen itu sebagai keputusan manajer yang tidak rasional. Hal ini karena meskipun tidak sadar secara langsung maupun tidak langsung, itu manajer mengabaikan kepentingan perusahaan dan lebih mementingkan kepentingan ekonominya pribadi. Kemudian menurut Rucella pada tahun 1999 itu juga menjelaskan bahwa eskalasi komitmen itu adalah keputusan untuk tetap melanjutkan suatu proyek. Bahkan ketika suatu kondisi ekonomi yang tidak diharapkan mengindikasi bahwa proyek tersebut harus dihentikan. Sebagai contoh, yaitu manajer tetap meneruskan proyek yang tidak ekonomis meskipun mendapatkan informasi mengenai buruknya kinerja masa lalu dan tersedia. Faktor-faktor pendorong eskalasi komitmen. Penelitian akuntansi aspek keperilakuan yang berkaitan dengan isu eskalasi komitmen terus berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan riset ini ditandai dengan adanya temuan-temuan yang pada akhirnya berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu pengambil keputusan yang berada dalam situasi dan kondisi kegagalan. Berikut dijelaskan faktor-faktor eskalasi komitmen tersebut. Bazerman 1994 menjelaskan terdapat 4 faktor yang menimbulkan perilaku eskalasi komitmen, yaitu perceptual bias, judgment bias, management impression, dan competitive rational. Faktor yang menimbulkan perilaku eskalasi komitmen yaitu perceptual bias, judgment bias, management impression, dan competitive rational. Teori-teori yang menjelaskan eskalasi komitmen. Pertama, self-justicement theory. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Stowe. Self-justicement theory menjelaskan bahwa individu cenderung akan melakukan tindakan eskalasi komitmen terhadap keputusan tertentu agar dapat membenarkan tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya atau keputusan yang telah dibuat sebelumnya. SJT memprediksi bahwa eskalasi sangat mungkin terjadi dalam kondisi tanggung jawab personal yang tinggi dan ada informasi negatif. Manajer proyek akan merasa harga diri direndahkan jika proyek yang telah diawalinya berhenti di tengah jalan. Hal ini dapat menunjukkan adanya kesalahan keputusan dan ketidakmampuan dalam menjalankan keputusan yang telah dipilih. Oleh karena itu, proyek merugi tersebut akan berusaha keras melanjutkan keputusan meskipun proyek tersebut telah merugi cukup besar. Proyek prospek teori. White
menyatakan bahwa teori prospek dapat menjelaskan fenomena eskalasi komitmen dengan lebih baik. Teori prospek menjelaskan bahwa individu akan menunjukkan perilaku berani mengambil risiko ketika kerangka masalah merupakan pilihan yang mengalami kerugian. Menurut Ruchala, teori prospek dapat menjelaskan eskalasi dengan baik bahwa individu yang berada di bawah tekanan untuk mencapai anggaran atau tujuan insentif lebih memilih proyek yang berisiko sebagai upaya untuk mengatasi kerugian dan sekaligus menyeimbangkan seluruh portofolio proyek yang relatif aman. Perbedaan self-justification teori dengan teori prospek adalah terletak pada tanggung jawab personal untuk menguatkan komitmen. Penguatan komitmen dipengaruhi oleh domain yang mereka pilih. Seseorang akan mengubah preferensi mereka tergantung pada domain. Terdapat 5 teknik yang digunakan untuk menentukan domain tersebut. Membuat keputusan, yaitu status quo, aspirasi, analogi, emosi, dan heuristik. Teori yang ketiga yaitu agensi teori. Teori keagenan memberikan perspektif yang berbeda dalam menjelaskan eskalasi komitmen. Teori agensi memperhatikan hubungan antara seseorang yang mendelegasikan tanggung jawab prinsipal dengan orang lain yang disebut agen, yaitu orang yang melaksanakan tugas tertentu. Menurut Eisenhower, masalah keagenan akan muncul ketika terjadi konflik tujuan antara prinsipal dan agen, dan ketika konflik tersebut sangat mahal dan tidak praktis bagi prinsipal memonitor perilaku agen. Hubungan antara teori keagenan dengan eskalasi komitmen terjadi pada masalah asimetri informasi. Salah satu ciri perilaku di berbagai topik yang disebut sebagai eskalasi komitmen, sangkos fenomena, dan sangkos problem adalah bahwa pembuat keputusan tidak sesuai atau tidak tepat dalam mempertimbangkan sangkos untuk membuat suatu keputusan sesuai dengan prinsipal. Pembuat keputusan marginal seharusnya mempertimbangkan baik biaya maupun keuntungan datang dalam pembuatan keputusan. Bagaimanapun, fenomena tersebut adalah bukti dari hasil riset eskalasi bahwa seseorang kesulitan mengaplikasikan konsep ini. Stowe dan Ross. Teori yang keempat yaitu approach avoidance theory. Situasi eskalasi dapat dipandang sebagai pendekatan penghindaran konflik untuk terpin dan blok. Berdasarkan teori eskalasi, dikonseptualisasi suatu perilaku yang dihasilkan ketika kekuatan pemicu yang mendorong persistensi lebih penting daripada kekuatan mengambil dorongan untuk penolakan. Kekuatan berkompetisi menciptakan suatu konflik, apakah akan terus atau berhenti. Berdasarkan teori ini, cost persistensi sering ditutupi oleh satu atau lebih kekuatan pemicu seperti ukuran reward untuk pencapaian tujuan, cost penghentian, dan kedekatan dengan tujuan. Untuk selanjutnya yaitu teori-teori yang menjelaskan eskalasi komitmen. Yang kelima yaitu mental budgeting theory atau MBT. Teori mental atau mental budgeting theory digunakan untuk menjelaskan fenomena eskalasi komitmen dari perspektif rasionalitas. Nah, teori penganggaran mental ini memprediksi bahwa individual mempertahankan proyek yang sepertinya merugi ketika berdasarkan data ternyata akan diperoleh manfaat yang lebih besar, yaitu dari margin cost lebih rendah dibanding dengan margin benefit dengan diselesaikannya proyek tersebut. Studi Heard pada tahun 1995 pertama kali menggunakan teori penganggaran mental atau mental budgeting theory dalam menjelaskan fenomena eskalasi komitmen. Nah, perkembangan selanjutnya yaitu Hansel dan Loewenstein pada tahun 2005 memberikan dukungan terhadap teori penganggaran mental melalui hasil temuannya bahwa adanya eskalasi komitmen dalam dapat mitigasi ketika informasi mengenai margin cost dan margin benefit mudah untuk ditelusuri. Selanjutnya yaitu strategi de-eskalasi komitmen. Nah, ada beberapa penelitian memfokuskan pada pengujian terhadap terjadinya eskalasi komitmen. Demikian juga untuk menginvestigasi bagaimana cara mengurangi kecenderungan eskalasi komitmen. Telah banyak dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Tiger pada tahun 1980, Simonson dan Stowe pada tahun 1982, yaitu dengan mengevaluasi manajer dalam proses pengambilan keputusan dibanding outcome-nya, dan Botts dan Rezut pada tahun 1998 mengurangi eskalasi dengan cara menciptakan etika dan lingkungan etis yang kuat bagi pengambil keputusan.
Terus ada strategi yang dapat digunakan untuk mencegah eskalasi komitmen menurut Stowe dan Ross pada tahun 1987, yaitu yang pertama, menetapkan target kinerja minimum dan meminta pengambilan keputusan untuk membandingkan kinerja dengan target. Yang kedua yaitu meminta individual yang berbeda untuk membuat keputusan awal dan keputusan berikutnya dari suatu proyek. Yang ketiga yaitu mendorong pengambilan keputusan untuk mengurangi ego keterlibatan dalam proyek. Dan yang keempat ada memberikan umpan balik secara lebih sering mengenai penyelesaian proyek. Yang kelima mengurangi resiko atau penalti atas kegagalan. Dan yang terakhir ada menyadarkan pengambilan keputusan mengenai persistensi biaya. Yang selanjutnya yaitu contoh penelitian eskalasi komitmen. Menurut Hoelzee dan Loewenstein pada tahun 2005. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pengujian proyek bahwa umpan balik dan ancaman sosial takeover akan menghalangi individual untuk melepas investasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian mengindikasi bahwa ketika individual menerima umpan balik atas hasil, mereka dapat melanjutkan permainan dan kemungkinan besar akan terus melanjutkannya. Demikian juga ketika individual mengetahui bahwa apabila mereka keluar dari permainan, pihak lain akan mengambil alih posisinya, maka mereka cenderung untuk melanjutkan permainannya. Temuan Hoelzee dan Loewenstein pada tahun 2005 memberikan dukungan bahwa meskipun dalam kondisi tidak mengantisipasi umpan balik, individual yang mengetahui bahwa pihak lain akan menggantikan posisi investasinya apabila mereka berhenti, maka mereka enggan untuk keluar. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur eskalasi komitmen bahwa eskalasi komitmen dapat terjadi ketika informasi margin cost dan margin benefit mudah ditelusuri. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.